Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu kita memuji Sang Pencipta Allah dengan harapan agar kita menjadi hamba-hamba pilihannya yang selalu berhubungan dengannya dengan ketulusan niat dan dengan penuh keyakinan kalau pujian ini pasti akan dibalas dengan terpenuhnya segala kebutuhan kita. Juga kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan cinta dan rindu kepada manusia yang paling layak untuk dijadikan sebagai panutan, pemimpin, suri tauladan, dan mengucapkan salam hormat kepada yang satu kali akan dibalas oleh Allah dengan 10 kali tambahan rahmat yang berarti pengampunan dosa, peninggian derajat, juga pemenuhan segala kebutuhan. Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita malam ini sudah sampai ke dosa besar ke-76 dan sisanya kurang lebih ada 25 atau sampai 30 dosa yang kemungkinan dikatakan oleh Imam Az-Zahabi masuk dalam dosa-dosa besar. Tetapi beliau masih belum memastikan, makanya tidak diberikan nomor. Tentu judul buku ini kalau yang tersebar luas di masyarakat kita 76 dosa besar. Dan malam ini kita sudah masuk yang ke-76. Semoga Allah selalu menyelamatkan kita dari dosa-dosa ini dan juga memudahkan kita mengisi sisa umur dengan amal saleh. Dosa besar kita pada malam ini memata-matahi kaum muslimin dan menyebarkan aib mereka. Saudaraku seiman, berbicara tentang masalah sikap seorang muslim dalam perilaku sehari-hari. Islam menyuruh kita agar memudahkan permasalahan hidup dan jangan merumitkannya. Sampai dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan, kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah Nabi SAW diberikan dua pilihan kecuali beliau memilih yang paling mudah di antara keduanya. Juga beliau bersabda dalam hadis menyampaikan kepada semua umatnya, tidak terkecuali kita semua harus menjadikannya sebagai prinsip hidup. Basyiru wa la tunaffiru. Sampaikan berita gembira, janji-janji positifnya Allah. Kalau berdakwah, menasihatin, meluruskan, memberikan contoh, selalu dengan keutamaan-keutamaan. Sholat dapat ini, puasa dapat itu, haji dapat ini, diberikan keutamaan-keutamaannya. Sehingga membawa berita gembira kepada orang-orang. Kalau mereka menolak, baru kita masuk kepada ancaman. Dan jangan sampaikan berita gembira dan jangan kalian membuat orang lari. Artinya, orang memang belum tahu tentang sholat sama sekali. Memang orang dasarnya terjerumus dalam dosa karena kejahilan dan kebodohannya, kena lingkungannya dan pendidikan orang tuanya jauh dari agama. Kemudian tiba-tiba kita mengatakan, kamu kalau tidak sholat kamu akan masuk neraka, kamu kalau tidak zakat maka kamu akan dibakar, kamu akan begini dan begitu. Maka yang terjadi penolakan. Tapi kita menarik orang dengan kebaikan-kebaikan. Begitu pula dengan kata Nabi SAW, وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا. Mudahkan permasalahan dan juga ya, jangan beratkan permasalahan itu. Saya pernah sebutkan teman-teman sekalian, seorang Arab Badui belum masuk Islam, datang kepada Nabi SAW di masjid dengan bahasa yang luar biasa. Waktu itu Nabi SAW lagi bersantai-santai dengan para sahabat, tidak ada pengajian khusus. Dan biasanya Nabi SAW suka ittika. Ittika itu meletakkan siku kanan beliau di tanah sambil melonjorin kaki dan ngobrol santai dengan para sahabat. Maka datanglah Arab Baduin lalu berkata, siapa di antara kalian Muhammad? Orang ini belum masuk Islam, orang Badui. Lalu kata Nabi SAW, saya. Sambil tetap saja Nabi SAW berittika, sambil dengan santai saja. Lalu orang itu pun berkata, saya akan bertanya padamu dan jujurlah dalam menjawab. Kata Nabi SAW, bertanyalah. Dia bilang, siapa yang meninggikan langit? Kata Nabi SAW, Allah. Siapa yang menghamparkan bumi? Allah. Kata Nabi SAW, Allah. Lalu dia bilang, siapa yang menancapkan gunung-gunung di atas bumi? Kata Nabi SAW, Allah. Lalu orang Badui ini mengatakan, aku menanyakan kepadamu atas nama Allah yang telah meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah yang mengutus kamu kepada kami? Maka pertanyaan ini teman-teman kalau ditaruh di atas gunung bisa meluluhkan gunung. Nabi SAW lagi ittika, santai langsung duduk. Lalu berkata, iya. Lalu kata orang Badui ini, saya bertanya kepadamu,
atas nama Allah yang telah meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah yang telah merintahkan kepadamu untuk menyampaikan kepada kami tentang sholat 5 waktu? Nabi SAW mengatakan iya. Aku bertanya kepadamu lagi, atas nama Allah yang telah meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung, apakah dia memerintahkan kepadamu menyampaikan kepada kami untuk mengeluarkan zakat dari orang kaya kami kepada orang miskin kami, orang kaya kami kepada orang miskin kami? Kata Nabi SAW, iya. Aku bertanya kepadamu lagi, atas nama Allah yang telah meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung, apakah Allah memerintahkan kamu menyampaikan kepada kami agar kami puasa Ramadan sebulan setiap tahunnya? Kata Nabi SAW, iya. Aku bertanya kepadamu lagi, atas nama Allah yang telah meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung, apakah Allah memerintahkan kamu menyampaikan kepada kami untuk haji ke Baitillah di Mekah? Kata Nabi SAW, iya. Lalu Badui ini mengatakan apa? Kalau saya melakukan itu semua, dapat apa? Kata Nabi SAW, engkau masuk surga. Maka orang ini mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dan aku bersumpah atas nama Allah yang telah meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung, aku tidak akan menambah dan menguranginya. Artinya apa tadi? Rukun Islam itu 5, itu aku kerjakan. Kan janjinya surga, cukup. Dia nggak mau kerja, dia dalam bahasa lain tidak perlu sibukkan diri kita dengan sunnah. Maka orang itu pun pamit pergi. Kata Nabi SAW, siapa yang mau lihat ahli surga, ini orangnya. Artinya Islam mudah teman-teman sekalian, bukan hal yang rumit. Yang penting belajar, amalkan. Dan kita terhimpit dengan 2 gunung besar. Rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6. Selesai. Masalah penjabaran, ya, perincian, hikmah, maka itu adalah tambahan. Tapi bagaimana seorang muslim menerimanya dan memudahkan urusannya. Termasuk dalam masalah ini teman-teman sekalian, tidak mencampuri urusan orang lain. Islam mengajarkan kita kaidah sederhana. Belajar, amalkan. Kalau ada seseorang berbuat salah depan matamu, luruskan. Kalau tidak lihat, jangan dikorek-korek. Nggak usah cari tahu tentang kesalahan orang. Pernah saya kasih contoh. Tidak ada dalam Islam kita disuruh keluar dari masjid habis sholat, pegang tangan orang. Kamu udah sholat belum? Tidak ada urusan sama kita. Kalau kita lagi jalan dengan dia, azan, dia nggak sholat, wajar, satu kendaraan. Atau kita lagi masuk masjid, ada orang nongkrong depan masjid. Kita masuk, kita keluar, orangnya masih sama duduknya. Masih sama dengan teman ngobrolnya. Kelihatan orang yang tidak sholat. Nah di situ wajib kita amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kalau kita sengaja teman-teman memata-matai orang, mencari-cari kesalahan orang, tidak boleh sama sekali. Secara individu pun tidak boleh. Suami istri nggak boleh. Ada urusannya sama sekali. Kelihatan depan mata urus, enggak. Kita bertugas sampai ajal datang. Kita mudahkan kehidupan teman-teman, jangan diperumit. Ada orang semuanya mau dicampurin, semuanya mau diurus. Tidak ada teman kantornya kecuali semua masalahnya sudah ditahu sama dia. Si fulan, oh masalah rumah tangganya, dia bisa buat buku tentang itu. Si fulan begini. Si fulan begini, dirinci sama dia. Semua ditahu. Untuk apa? Mau buka aib orang? Kira-kira untuk apa kita taruh di file kita itu? Di file pikiran kita, untuk apa? Setiap saat bisa dikeluarkan ke orang lain dan hanya jadi ghibah kan, jadi dosa. Kalau nggak benar jadi fitnah kan, lalu untuk apa? Nggak perlu teman-teman sekalian. Orang mukmin subhanallah seperti Nabi SAW ucapkan, hampir setiap hari, setiap beliau habis sholat duha, mandi, pakai baju bersih, keluar bersama dengan para sahabat. Tapi begitu mau keluar ke pasar kah, jenguk orang sakit kah, bertemu dengan sahabat-sahabat, apalah ya Nabi SAW cari aktivitas. Begitu terbuka pintu, beliau bilang sama para sahabatnya, ucapan pertama, jangan ada yang menyampaikan aib sahabatku, karena aku ingin bertemu dengan mereka dalam kondisi lapang dada. Ada orang begitu lihat muka kita, gosip apa yang mau disampaikan? Sudah tahu belum? Sudah tahu apa? Kamu udah sholat belum? Kamu sendiri sudah sedekah belum? Sudah ibadah belum? Pusing dengan keadaan orang lain. Tidak perlu teman-teman sekalian. Dan ada orang subhanallah saking melampaui batas, sampai orang yang tidak dikenal pun diajak berantem. Diajak berantem, diajak berkenal, tidak kenal, tidak apa. Ada saja. Dan orang yang terbiasa mencampuri urusan orang lain seperti ini teman-teman sekalian, sementara dia tidak ada tanggung jawabnya. Maka nanti bisa saja, apa saja teman-teman sekalian, apa saja. Mungkin pintu lagi terbuka, ada angin yang tutup, curiga dengan dirinya sendiri.
Mungkin ada apa saja, semua dengan kecurigaan. Ada orang mendekat, mungkin orang itu cuma sekedar mau tunjukkan kalau sendalnya dia terbalik atau ada kotoran di celananya, ini orang mau minta bantuan apa lagi nih. Langsung sangka buruk dengan orang, karena begitu kecurigaan semuanya. Nggak ada lagi orang yang bisa salaman dengan dia, nggak ada lagi orang yang sudah jadi susah, eksklusif sendiri. Awalnya bermula dari permasalahan ini, suka memata-matai orang lain. Individu tidak boleh, apalagi kelompok lebih besar. Sampai kata Nabi SAW, siapapun yang mengintip rumah seseorang atau mengintip rahasianya atau mengintip rumah satu kaum, baik itu individu atau rame-rame, kemudian mereka mencabut matanya, mencungkil matanya, melemparnya dengan batu atau sengaja merusak mata orang yang sengaja mengintip, ya, maka tidak ada hukuman secara hukum syar'i ya kepada orang-orang ini yang telah menghukumnya, karena tidak boleh. Baik, apakah ini global, tidak ada pengerucutan? Ada tentunya. Kalau orang yang bertanggung jawab, boleh. Misal orang tua pada anak. Sekarang saya sekolahin anak saya biayai SPP-nya, saya ingin anak ini sukses. Lalu kemudian pada saat dia pulang, saya tanya, bagaimana pelajarannya? Lalu kemudian dia jawab, misalnya pelajaran begini-begini. Saya pastikan ke sekolahnya, karena saya bertanggung jawab. Benar nggak anak ini? Saya telepon sekolahnya, betul nggak anak ini tadi hadir? Oh iya, dan seterusnya. Ini tidak masuk dalam larangan tadi, karena kita bertanggung jawab. Beda. Kita diamanahkan di kantor untuk mengurus pegawai. Memang kita harus tahu, ini tepat waktu itu tidak datangnya. Mengecek, sehingga nanti orang yang lembur pun dapat ekstra gaji, orang yang tidak, maka dipotong gajinya misalnya. Tugas kita. Pemerintah mengutus mata-mata muslimin akan melawan pasukan non-muslim, kafir. Maka butuh mata-mata. Nabi SAW sering ngirim mata-mata Nabi SAW untuk memantau pasukan musuh. Ini tidak masuk di dalamnya. Ini semua pengecualian. Yang kita bicara ini adalah secara umum. Ada orang begitu, selalu pusing dengan keadaan orang lain, tidak ada tanggung jawabnya dia sama sekali. Urus diri kita teman-teman sekalian. Di tubuh kita ini banyak sekali kotoran. Sedikit kita nggak urus, satu hari kita nggak mandi sudah gerahnya luar biasa. Matanya kotor, kupingnya kotor, mulutnya kotor, kotor semua hidungnya. 2 hari nggak mandi, seminggu tambah kacau semuanya. Gitu kan. Kita urus diri kita, urus yang terdekat dengan kita, istri, anak, yang tanggung jawab saja. Nabi SAW bahkan membagi, kalian semua pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Lalu Nabi rincikan, pemimpin negara bertanggung jawab terhadap masyarakatnya, dia akan diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Seorang suami bertanggung jawab terhadap istri anaknya, lingkupnya lihat, dan dia diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Seorang istri bertanggung jawab terhadap harta dan anak suaminya, diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Seorang budak bertanggung jawab terhadap harta majikannya, diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Lingkupnya sudah ada. Tidak usah kita melebar kemana-mana nih, gitu kan? Maka jangan buat masalah teman-teman sekalian, karena ini bagian daripada dosa besar. Saya ingin membacakan 3 ayat dalam surah Al-Hujurat. Silakan kalau punya program Al-Quran dibuka. Ayat 10 sampai ayat Al-Hujurat tentu surah nomor 49 ya. Ayat 10 sampai ayat 12. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah nomor 49 ayat 10 sampai ayat 12. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Bersaudara artinya sama-sama, selalu bersama dalam segala kegiatannya, dalam mendukungnya, dalam menasihat-nasihatinya. Sebab itu damaikanlah atau perbaikilah, perindahlah, perbaguslah hubungan antara kalian. Bersaudara, selalu ada sesuatu aib kita tutupin, ada kesalahan kita nasihatin, ada kebenaran kita dukung, ya. Sebab itu perbaiki, perbaguslah, perindahlah, pereratlah hubungan antara kalian dan takutlah kepada Allah. Lakukan itu karena Allah. Jangan lihat orang ini, tapi karena Allah. Supaya kalian mendapatkan rahmat. Artinya supaya Allah penuhi kebutuhanmu. Lalu masuk ayat 11-nya. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang beriman. Orang kalau beriman tersentuh mendengar ini. La yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Jangan satu kaum laki-laki, sekelompok laki-laki
mengolok-olok kelompok laki-laki yang lain. Karena bisa saja yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Jangan juga sekelompok wanita sengaja mengolok-olok, ya, menjatuhkan, menghina kelompok wanita yang lain. Ya. Bisa saja yang diolok-olok lebih baik daripada kelompok yang mengolok-olok itu. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan celah diri-diri kalian. Kenapa saya hitam? Kenapa saya pendek? Kenapa saya jelek? Kenapa rambut saya begini dan begitu? Allah yang menciptakan, kita seperti menghinanya. Sekarang kalau kita masuk di satu perusahaan bekerja lalu kita bilang jelek nih bangunan, jelek nih perusahaan, pemilik perusahaannya marah loh. Itu upaya dia. Siapa kita mau menghina? Diri kita pun juga ciptaan Allah. Allah bilang jangan hina diri kalian, jangan celah. Dan jangan kalian saling memanggil dengan julukan-julukan yang buruk. Sudah ada nama yang baik, panggil nama yang baik. Tidak usah panggil julukan yang tidak baik teman-teman sekalian. Apa saja. Apalah dipanggil hitam, dipanggil gendut, dipanggil apa, jangan. Hilangkan semua. Di kamus seorang muslim tidak ada. Panggil yang baik-baik, akhi. Nah, di Saudi itu saya sering dengar, sudah biasa gitu. Mereka membahasakan kalau, walaupun orang baru kenal. Kalau kita bilang, misalnya kita panggil namanya Ahmad misalnya. Ya Ahmad, jawabannya orang sudah sering, na'am ya ghali. Iya wahai ghali itu sesuatu yang mahal. Begitu dia menyapa orang yang baru dikenal. Iya na'am ya ghali. Sam, silakan ucapkan. Begitu santunnya ya. Mungkin karena kita tidak terbiasa melakukan ini, jadi kita sulit juga menerjemahkan. Tapi itu bahasa dipakai. Bila biasa orang menyebutkan itu, ya ghali, wahai orang yang bernilai mahal kamu di sisi saya. Sam ya akhi, ucapkan wahai saudaraku, silakan apa hajatmu. Santun. Baik sekali gitu. Maka jangan pakai julukan-julukan yang tidak baik. Bi'salismul fusuku ba'dal iman. Ketahuilah seburuk-buruk nama panggilan yang berbau kefasikan setelah keimanan. Artinya setelah Allah berikan kalian nama baik-baik, maknanya baik, ya, maka jangan lagi diganti dengan nama-nama fusuk, nama buruk, nama-nama binatang lah, nama-nama apalah gitu kan. Tidak usah. Wa man lam yatub, siapa yang tidak mau taubat, tetap saja ngolok-olok, tetap saja menjatuhkan, menghina orang lain, tetap saja mencela-cela dirinya, tetap saja menggunakan julukan-julukan buruk. Faulaika humuz zalimun, mereka adalah orang-orang yang zalim. Ayat 12-nya, dan ini saksi bahasan kita. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni itsm. Wahai orang-orang beriman, jauhi prasangka buruk. Karena prasangka buruk itu dosa. Tidak usah sangka buruk dengan orang. Selalu yang kita mulai adalah husnudzan, bersangka baik. Secara zahir, kalau dia sedang tidak terlihat melakukan perbuatan buruk, jangan kita nilai keburukan dia. Orang lagi jalan, udah kita sangka baik. Apa saja. Kecuali kalau jelas-jelas dia berbuat buruk, misalnya ada pencuri masuk ke dalam rumah kita, lagi ngangkat barang. Oh enggak, saya harus husnudzan. Janganlah. Bukan tempatnya itu. Ya. Di situ saatnya kita sudah lihat depan mata kemungkaran. Tapi kalau ada orang kita nggak kenal, maka umum saja, oh iya orang baik. Azan nih, oh orang-orang lagi pada mau ke masjid. Sangka baik saja. Gitu. Kecuali kalau nyata-nyata depan mata salah baru. Ini saksi bahasan, wala tajassasu. Jangan pernah saling memata-matai. Sengaja cari-cari kesalahan. Nggak usah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan jangan pernah seseorang di antara kalian menggunjing yang lainnya. Jadi tidak boleh kita sengaja menceritakan aibnya. Kalaupun ada, tutupin, nasihati. Jangan disebarkan. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Mau enggak kata Allah, saya balas kalian dengan memakan bangkai saudara kalian gara-gara menggunjing itu dan kalian tidak menyukainya? Ini terjemahan saya datangkan supaya mudah difahami, bukan terlihat seperti di tulisan. Wattaqullah, dan takutlah kepada Allah, karena Allah mengancam kalian dan Allah tidak akan pungkiri ancamannya loh. Melanggar dihukum, patuh diberikan balasan, jelas. Innallaha tawwabur rahim. Allah itu zat yang paling suka menerima taubat hamba-hambanya. Yang sudah salah-salah lalu, minta maaf sekarang. Allah mau lihat ke depan. Dan rahim, setelahnya pasti kalian akan tentu saja ya
tentu saja akan dikasihi. Ya. Saya tambahkan satu ayat teman-teman, ayat 13. Karena ini berhubungan sekali. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Hai sekalian manusia, dari suku manapun dipanggil semuanya, kafir atau beriman. Kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, gak ada jenis kelamin yang ketiga. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bahasanya berbeda-beda, warna tubuhnya, postur tubuhnya ya. Kemudian warna kulit, postur tubuh, paras wajah, semuanya berbeda-beda, rambutnya. Semua itu lita'arafu, agar kalian saling kenal mengenal. Kata sebagian ulama tafsir punya dua makna. Pertama, lita'arafu, agar kalian saling kenal mengenal, melihat di sana makanannya apa, pakaiannya, seperti itulah. Apa saja yang Allah SWT berikan kelebihan di satu wilayah, yang mungkin di wilayah lain tidak ada. Makna yang lain, dan ini lebih tepat adalah, makna yang kedua, agar kalian saling kenal mengenal betapa luar biasanya pencipta kalian. Bagaimana Allah menyempurnakan, ini Afrika kulitnya hitam, postur tubuhnya seperti ini. Ini orang Asia, orang Melayu begini, ini orang Arab, ini orang bule, berbeda-beda. Tapi semuanya sama, manusia, judul induknya adalah manusia. Lalu Allah simpulkan, inna akramakum indallahi atqakum. Ketahuilah, dengan beragam macam postur tubuh, paras wajah, warna kulit, bahasa, segala macam, jenjang ekonomi, pendidikan, sosial, tetap yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling patuh kepada Allah. Inna Allah alimun khabir. Dan jangan pernah merasa bisa menipu Allah, karena Allah alim, maha mengetahui, khabir, akan memberitahukan semua apa yang kalian lakukan. Jadi nggak ada yang tersembunyi dengan sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya selalu teman-teman sekalian simpulkan, kehidupan kita ini dimudahkan, ikuti saja apa yang Allah perintahkan, kerjakan, halal nikmati, haram tinggalkan. Jangan buat masalah dengan orang-orang, kalau ada kemungkaran kita luruskan, itu pun karena Allah. Dan muamalah kita selalu dengan langit. Kalau sejajar muamalah hanya dengan manusia, ya sebatas itu saja. Sempit sekali. Tapi kalau kita berhubungan dengan langit, teman-teman sekalian, dengan sang pencipta Allah langsung, maka Allah akan mudahkan semuanya berurusan dengan makhluk ini. Ada sebuah hadits mulia, kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan suruh Jibril mencintainya, dan Allah pun menyuruh seluruh penghuni langit mencintai, dan Allah tanamkan kecintaan penduduk bumi padanya. Dan kalau Allah benci seorang hamba, Allah akan suruh Jibril membencinya dan menyuruh seluruh penghuni langit, malaikat membenci, dan Allah tanamkan kebencian di muka bumi. Tentu saja seperti Nabi SAW mencintai oleh Allah, cintai oleh penduduk langit, orang bumi pun mencintainya. Tapi kenapa masih ada orang benci, Ustaz? Orang kafir, orang munafik? Ya memang yang membencinya itulah yang buruk. Kalau antum sudah di posisi jalan yang benar lalu ada yang membenci, berarti orang yang membenci itu tidak baik. Tapi umumnya semua makhluk Allah mencintainya. Saya akan bacakan apa yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah di dosa besar ini. Beliau mengatakan, dalam masalah ini ada sebuah hadis Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Ya. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Al-Maghazi. Ini dibahas dalam kitab peperangan di nomor 4274 dan 3983, dan Imam Muslim dalam kitab Fadailus Sahabah di nomor 24, jadi keutamaan sahabat, di nomor 2494, Abu Daud dalam Kitabul Jihad dalam bab jihadnya di nomor 2650, Tirmidzi dalam Kitab Tafsir Al-Quran dalam kitab menafsirkan Al-Quran di nomor 3302, bahwasanya Hatib bin Abi Balta'ah di mana Umar ingin membunuhnya sebagai respon atas perbuatan yang diperlakukan, akan tetapi Rasulullah SAW melarang membunuhnya karena Hatib termasuk orang yang ikut dalam perang Badr. Apa yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'ah ini? Dia ikut perang Badr. Sahabat Nabi yang mulia orang ini. Ibadahnya bagus. Nabi SAW punya satu strategi dalam peperangan, teman-teman sekalian. Banyak strateginya, tapi diantaranya adalah beliau tidak pernah memberitakan kepada pasukannya, kita akan menyerang tempat ini. Cuma Nabi bilang jihad, siap-siap, yang mau ikut silahkan. Kemana arahnya Nabi, ikut saja. Jadi pasukan sendiri tidak tahu mau kemana. Sehingga kalau ada mata-mata masuk ke pasukan muslimin tanya, kalian mau kemana? Nggak jelas, mereka pun tidak bisa jawab. Nanti tiba-tiba kalau sudah dekat dengan lokasi, baru Nabi SAW arahkan ke sini atau ke sana. Tentu ada dua peperangan Nabi SAW yang Nabi jelas-jelas menerangkan akan menyerang kemana. Ada dua saja, perang Khaybar dan perang Tabuk. Ini dua-duanya.
Karena ini peperangan besar sekali. Perang Khaybar akan menaklukkan orang-orang Yahudi yang memang menjadi sumber permasalahan dalam kehidupan Nabi SAW. Ya, dan sampai sekarang permasalahan umat Islam selalu berada di belakangnya orang-orang Yahudi ini. Dan yang kedua, menyerang wilayah Tabuk setelah pembebasan kota Mekah. Sementara Tabuk ini dikuasai oleh Romawi, negara adikuasa terkuat pada zaman itu. Maka Nabi SAW perlu mengiklankan supaya sahabat lebih siap. Selain daripada ini Nabi SAW rahasiakan termasuk pembebasan kota Mekah. Waktu itu kebetulan, waktu akan menyerang kota Mekah dan kita ringkupkan, sempitkan bahasan ke pembebasan kota Mekah karena kasus Hatib bin Abi Balta ini di pembebasan kota Mekah. Nabi SAW waktu itu siap-siap menyiapkan pasukan karena ada satu suku namanya Hawazin, suku besar sekali. Setelah penaklukan Quraisy, harusnya Hawazin ditaklukkan. Bahkan jumlah mereka mengalahkan jumlah pasukan Quraisy. Jumlah pasukannya saya 30.000 orang. Orang-orang Quraisy pasukannya maksimal 10.000. Ini bisa 3 kali lipat. Berada di kota Taif, 60-70 km dari kota Mekah. Hawazin sudah siap-siap akan menyerang Madinah pada saat itu. Maka Nabi SAW tidak menunggu, keluarlah pasukan. Jihad. Waktu itu teman-teman sekalian bayangkan Nabi SAW merahasiakannya. Tidak boleh disampaikan kepada siapapun. Boleh cuma sampaikan kepada istri-istrinya saja. Abu Bakar pun tidak disampaikan. Sahabatnya sendiri tidak disampaikan. Orang terdekat dengan Nabi SAW tidak disampaikan. Maka Abu Bakar penasaran. Nabi sudah suruh jihad, semua siap. Yang mau ikut silakan, ikut semua. Pakai baju perang. Abu Bakar masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah lagi siapin baju safarnya Nabi SAW, baju ganti, persiapan makan untuk pergi jihad. Kata Abu Bakar, hai Aisyah, Rasulullah SAW mau kemana? Aisyah diam. Padahal ini ayahnya. Nabi SAW suruh rahasiakan, tidak boleh cerita. Mungkin Rasulullah SAW mau serang Hawazin, dipancing gitu. Aisyah diam, tidak bicara. Mungkin Rasulullah SAW mau Mekah, tetap diam. Enggak kepancing Aisyah. Terus saja Abu Bakar sebutin suku-suku Arab yang kira-kira Nabi mau serang, Aisyah tetap diam. Sampai Nabi SAW masuk. Waktu masuk ke rumah, kata Abu Bakar, ya Rasulullah, apakah anda mau Hawazin? Kata Nabi SAW, tidak. Apakah anda mau serang suku ini? Suku itu disebut banyak suku. Tidak. Terakhir kata Abu Bakar, ya Rasulullah, apakah anda mau serang Mekah? Kata Nabi SAW, iya. Disebutkan karena sudah ditanya, maka Nabi SAW mengatakan iya. Dan itu dirahasiakan. Maka Nabi pun memanggil beberapa sahabat-sahabatnya yang dianggap memang panglima perang. Di antara Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, semua dipanggil. Mereka disampaikan, kita akan serang Mekah. Tapi tidak boleh sampaikan kepada pasukan. Biarkan alami begitu saja. Terbentuklah pasukan keluar dari Madinah pada saat itu 10.000 orang. Arah pasukan menuju ke Hawazin. Menuju ke Hawazin. Jadi menuju ke kota Taif. Jadi Mekah di sini, ini Taif di sini. Pasukan muslimin dari Madinah sudah menuju ke arah sana. Maka semua pasukan bilang berarti mau serang Hawazin. Padahal targetnya Nabi bukan itu, targetnya Mekah. Rupanya waktu Nabi SAW sedang berkumpul dengan tokoh-tokoh sahabat, ada satu sahabat yang ikut di situ. Ini Hatib bin Abi Balta. Nabi SAW melibatkan dia karena dia adalah salah satu orang yang hadir di perang Badar. Pada saat itu yang hadir di perang Badar sudah minim, sudah banyak yang meninggal. Dan Badar adalah termasuk peperangan yang disebutkan dalam Al-Quran dengan peperangan hari Furqan, hari kemenangan besar, pembedaan antara kekafiran dan keimanan. Ringkas cerita Nabi SAW melibatkan. Rupanya Hatib ini punya harta di Mekah dan ada beberapa kerabatnya yang dia berharap masuk Islam. Apa yang terjadi? Hatib pun akhirnya mau memiliki jasa untuk orang Mekah. Mau memiliki jasa untuk orang Mekah, maka dia bayar satu budak wanita, suruh bawa surat itu isinya menyampaikan kalau Nabi SAW akan menyerang Mekah. Hati-hatilah penduduk Mekah. Dan kalau berita ini sampai kepada kalian, saya minta agar keluarga saya dan harta saya diamankan di Mekah. Seperti itulah. Dia tidak bermaksud berkhianat karena dia tahu Nabi SAW pasti akan menang. Tapi dia membuka pintu di mana Nabi SAW tidak sampaikan kepada semua orang. Itu saja. Nabi SAW datang kepadanya wahyu. Jibril datang mengatakan, Hatib melakukan seperti ini. Dan budak itu ada di titik ini, sudah jalan. Budak ini jalan kaki dan perempuan.
Gak ada orang yang ganggu dia. Artinya orang yang ganggu itu mungkin penjahat-penjahat. Tapi kalau orang yang biasa tidak akan mengganggu dia. Dan zaman dulu orang kalau budak itu kayak punya pakaian sendiri. Orang tahu. Dia anggap ini adalah bahasa, kalau orang yang tidak menggunakan keimanan dianggap orang nomor 2 gitu kan. Biasa, saya tidak ada yang ganggu, pakainya biasa, badannya kotor segala macam itu. Maka Nabi SAW memanggil Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam, 2 sepupu beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Ini orang-orang yang luar biasa pemberaninya. Kata Nabi SAW, kalian berdua kejarlah budak wanitanya Hatib bin Abi Balta'ah, dia sudah tiba di lokasi ini, dan ambil darinya surat tersebut. Pergilah Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam sampai menemukan wanita tersebut. Diberhentikan tengah jalan. Lalu kata Ali, tidak ada basa-basi. Kata Ali, tidak ada basa-basi hai wanita. Keluarkan surat yang kau bawa dari Hatib bin Balta'ah untuk penduduk Mekah. Pertama dia bohong, dia bilang enggak ada suratnya. Kata Ali, demi Allah, kalau kau tidak mau keluarkan, kami akan menggeledah walaupun harus membunuhmu. Ini perintah dari Nabi SAW. Berbeda hukumnya itu. Makanya dia pun mengatakan, baliklah kalian berdua. Rupanya dia menyembunyikan di rambutnya. Jadi dia buka jilbabnya, dililit di rambutnya di bagian dalam, kemudian dia keluarkan dan dikasih. Isinya adalah, wahai penduduk Mekah, kami muslimin akan menyerang kalian. Dan ini saya beritakan agar kalian mengamankan harta dan keluarga saya. Dibawalah surat tersebut kembali, Nabi SAW panggil Hatib, panggil semua sahabat, termasuk panglima perang, ada Umar bin Khattab di situ. Lalu kata Nabi SAW, kenapa ini Hatib? Ada apa? Kenapa kau buat seperti ini? Ya Rasulullah, ada harta saya tahu pasukan anda besar, pasti akan menang nanti merebut Mekah. Saya ingin mengamankan harta saya dan keluarga saya, supaya aman. Toh bukan saya mengajak mereka supaya bersiap-siap, saya hanya menyampaikan dan saya yakin anda akan menang. Maka Nabi SAW mengatakan tetap tidak bisa, ini perbuatan pengkhianatan, tidak boleh. Gitu. Dan wahyu telah turun menyampaikan. Umar pun berkata, ya Rasulullah izinkan saya tebas lehernya. Ini sudah berkhianat. Ya. Enak sekali kalau Umar hidup di zaman sekarang, luar biasa. Saya mau jadi pembawa sendalnya aja deh. Sebab ada apa-apa sini saya tebas. Gitu ya. Banyak orang munafik ditebas. Kata Nabi SAW, jangan. Dia orang ikut di Badr. Artinya Nabi SAW dapat wahyu, orang ini merasa bersalah lah. Nah pada saat itu teman-teman sekalian, keluarlah tersebar sebuah pembicaraan di kalangan para sahabat, kalau memata-matai kaum muslimin, termasuk dalam mata-matai dalam membuka program-program muslimin kepada orang lain yang memang dirahasiakan, adalah masuk dalam hal dosa gitu. Tapi Nabi SAW yang mengambil keputusan, maka dimaafkanlah Hatib bin Abi Balta'ah. Kata Imam Al-Zahabi, apabila akibat dari perbuatan memata-matai akan menimbulkan lemahnya tali ikatan Islam dan pemeluknya, atau menimbulkan pembunuhan, tertawan, perampasan atau hal-hal lain yang semisalnya, maka orang tersebut, orang itu termasuk kaum yang berusaha berbuat kerusakan di muka bumi, menghancurkan tanam-tanaman dan binatang ternak, maka pelakunya wajib dibunuh dan berhak mendapatkan siksaan. Kita memohon kepada Allah agar dimaafkan dan diselamatkan darinya. Artinya, kalau orang itu betul-betul ketangkap yang dia memata-matai, keputusan ada di tangan pemerintah. Pemerintah melihat, kalau orang ini dasarnya memang buruk, artinya dia akan selalu membuka ya, apapun strategi muslimin dan segala, dan kepergok seperti ini, maka boleh dihukum, boleh dibunuh. Kasus Hatib bin Abi Balta'ah tidak dibunuh karena Nabi SAW ambil keputusan, dan salah satu penyebabnya kena penghuni Badr. Berarti tidak berlaku kepada semua orang. Kalau ketangkap ada mata-mata, memang itu hukumnya sangat tegas, ya, karena dia berbahaya bagi negara dan juga kaum muslimin. Kata beliau, sudah menjadi sesuatu yang urgen bahwa setiap orang yang mempunyai mata pasti tahu bahwa perbuatan namimah atau menyebarkan adu domba adalah termasuk perbuatan haram yang terbesar. Maka tindakan adu domba dan memata-matai adalah sudah pasti jauh lebih besar dan lebih dahsyat. Artinya, kalau memata-matai, kalau mengadu domba saya tidak boleh antara dua orang diberkelaikan, maka bagaimana dengan membuat penyebab hancurnya kaum muslimin, Islam? Maka itu tentu tidak boleh sama sekali. Ya, apapun alasannya. Banyak di antara kaum muslimin, semoga Allah kasih hidayah, bekerja sama dengan orang non-muslim, malah sengaja ya, menghancurkan kaum muslimin. Kasus waktu masuknya kekuatan suku Tatar di Abbasiyah, karena ada pengkhianatan gitu kan dari salah satu perdana menteri orang Syiah pada saat itu, sehingga mereka berhasil masuk ke Irak dan membantai kaum muslimin.
Kita lihat pengkhianatan-pengkhianatan yang terjadi dalam sejarah Islam akhirnya memberikan mudarat yang sangat besar bagi kaum muslimin. Yang itu. Kemudian Spanyol pada saat runtuh, rata-rata wilayah-wilayah yang runtuh itu karena pengkhianatannya sebagian dari kaum muslimin yang akhirnya menjadi mata-mata musuh di tengah-tengah kaum muslimin, menceritakan tentang kekurangan-kekurangan mereka, titik-titik lemahnya dan seterusnya. Gitu kan. Maka ini tentu teman-teman sekalian perbuatan yang tidak boleh dan diharamkan di dalam agama. Allahu a'lam. Baik, ini bahasan kita insya-Allah. Ada pertanyaan? Dan insya Allah mulai pekan depan kita akan masuk ke dosa-dosa yang kemungkinan dianggap ya, dosa besar. Dan setelah itu kita akan pindah insya Allah di buku yang lain. Saya masih pertimbangkan beberapa buku yang kita bahas. Di antara jadi pertimbangan insya Allah Sahih, Targhib dan Tarhib insya Allah. Kemungkinan kita akan bahas kajian hadisnya. Bagaimana hukumnya jika membahas aib anggota keluarga dengan istri? Tentu dengan tujuan mencari solusi terhadap suatu masalah tersebut. Antum bertanggung jawab nggak? Ada hubungannya nggak dengan itu? Tidak harus semua permasalahan keluarga dibahas, Pak. Jangan campuri yang bukan tanggung jawab kita. Tidak usah. Gitu. Kalau anak atau memang kita bertanggung jawab ada keponakan yang memang diamanahkan oleh orang tuanya, kita tinggal di satu kota, numpang di rumah, gitu kan, berhubungan dengan rumah tangga kita, maka wajar. Tapi kalau enggak perlu. Tidak usah sampai ke sana gitu ya. Lebih baik kita tidak usah mencampuri itu. Bila pada satu perusahaan ada penguntit atau suka mengambil barang, apakah boleh kita memata-matai pegawai tersebut? Adakah amalan yang bisa dilakukan agar kejadian serupa tak terulang kembali? Tentu saja kalau perusahaan sekarang sudah cukup canggih ya dengan adanya CCTV segala macam, itu hak mereka. Kalau yang bertanggung jawab boleh saja. Tapi kalau kita nggak usah teman-teman, apalagi menerka-nerka. Kecuali kita ditugasin. Kalau kita ditugasin mungkin, kalau tidak nggak usah. Karena kita diperintahkan justru memulai dengan sesuatu prasangka. Kalau jelas-jelas depan mata kita lihat dia mengambil barang, tahu pasti, kita nasihatin dia nolak, ya boleh kita laporkan. Karena itu masuk dalam bab amal ma'ruf nahi mungkar. Allahu a'lam. Ini mudah-mudahan saja teman-teman sekalian bisa membantu dengan doa supaya kita bisa memaksimalkan waktu kita insya Allah dan memilih buku-buku yang tepat. Kita berdoa kepada Allah SWT semoga majelis kita diberkahi olehnya dan jadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga seluruh amal tidak terkecuali yang pernah kita kerjakan semuanya diterima dengan kemahamurahan Allah dan dengan pahala yang sempurna. Dan semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan samar ataupun nyata, kecil ataupun besar, sengaja tidak sengaja, semua diganti dengan kemahamurahannya menjadi pahala. Selalu kita berdoa agar kaum muslimin di Indonesia, di negara tercinta ini dan Islam menjadi agama pilihan dan juga umat Islam berada di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, diangkat perselisihan di antara mereka dan seluruh umat Islam dalam ibadah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Allah memberikan hidayah para pemimpin negara ini agar kembali kepada Islam dan Al-Quran dan Sunnah dan mereka bisa menjalankan amanah-amanah, dan kita memohon dengan kemahamurahan Sang Pencipta Allah dengan keyakinan agar utang negara ini diselesaikan dengan kemahamurahannya dan seluruh umat Islam tentu bebas dan penduduk Indonesia bebas dari utang, dan semoga kita menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Selalu kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun bagaimana sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mudahkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasi kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, menyatukan di majelis ilmu yang mulia ini. Wassallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum salam insyaallah untuk teman-teman sekalian jangan lupa pertemuan kita di Tabligh Akbar insyaallah Sabtu kedua kita akan bahas serial sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Wassallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.